Tapi kan dia sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan dari Iya. situ. Bahkan konten YouTube yang dia apa bahasanya? Yang dia Nah, kita mau bilang plagiat, kita mau bilang Diakui. upload, kita mau bilang colong, bingung nih. yang dia jadikan referensi hampir 100%. Iya. Itu lucu sekali kan. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung, cus. Yo, balik lagi di POV Cameo Project dan sekarang gue lagi sama Coki dan Siapa? Eno Bening. Coki dan Muslim Eno Bening. Iya. Udah lama sih, tapi beberapa kali gue lihat di Instagramnya isinya lawan bocah-bocah. Bocah-bocah yang men-subscribe apa, Pak? Yang mau subscribe ini calon sarjana. Nah, ini. Yang akan kita bahas kebetulan. Betul. Iya, kita akan bahas calon sarjana. Ya, menurut lo gimana tuh? Jadi intinya calon sarjana ini Iya. diklaim oleh YouTuber juga, kebetulan dia di luar negeri. ya. YouTuber luar negeri. Bahwa dianggap dia ini menjiplak 100% konten si YouTuber yang luar negeri ini. Oke, visualnya ya, karena kan audionya dirubah sama dia. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Kalau yang dia kan pakai bahasa Inggris. Iya. Bahkan sesederhana thumbnail pun tinggal download dan upload ulang, kasih watermark calon sarjana. Dan apakah itu satu-satunya konten yang memang menjiplak YouTuber lain atau gimana? Nah, kemarin akhirnya semenjak si GT ini salah satu YouTuber yang Oh iya, GT namanya. GT namanya, yang kontennya diklaim ditiru total sama seorang sarjana, Iya. banyak yang akhirnya speak up juga gitu. Oke. Jadi kalian bisa cek perdebatannya di Twitter dan orang-orang di situ bantu dengan ngasih banyak semacam barang bukti lah kita bilangnya, di mana nggak satu video ini doang gitu, ada dari YouTuber lain, dari YouTuber ini, bahkan sampai yang tadi gue bilang thumbnailnya itu pun, ini thumbnailnya sama persis nih gitu. Jadi ini apa kalau bukan menjiplak gitu. Jadi dari situlah akhirnya muncul perdebatan akan plagiarism gitu. Oke. Kalau misalnya kita bikin lagu, terus lagu kita upload di YouTube. Iya. Terus tiba-tiba tanpa izin lagu kita itu dipasang di video orang. Itu kan orang yang memasang tanpa izin itu bisa kena copyright. Cuman permasalahannya mungkin ini agak tricky karena permasalahannya adalah bahasanya diganti. Nah, apakah itu masih bisa kena hukum copyright? Karena sebetulnya kayak misalkan gue nggak mau menjawab Iya, itu, cuman iya. sebetulnya gini, kalau gue berkesimpulan mendetek audio itu lebih gampang daripada mendetek visual. Karena audio kan udah jelas kalau misalkan lu masukin sepotong aja, itu lu bisa kena copyright kan. Iya. Jadi gue nggak tahu sistem bukan sensor apa ya, pendeteksi YouTube itu sebenarnya lebih memudahkan Iya, menemukan lagu atau visual. gitu loh, karena lebih gampang untuk nge-strike orang yang pakai lagu kita daripada pakai gambar kita. Disclaimer dulu ya, gue bukan orang yang memang ngambil hukum tentang copyright, tapi gue orang yang baca dan sempat diskusi masalah Creative Commons, sempat ngobrol sama orang Creative Commons. Kita bisa pakai akal sehat, men. Kayak misal calon sarjana itu kan kasusnya adalah bener-bener cuman tinggal menerjemahkan pakai bahasa dia dan jadilah konten dan dianggap konten itu milik dia dan dimonetisasi. Kalian bisa pakai akal sehat aja nih sekarang gitu. Itu plagiat gak? Karena lu di situ kan bisa kita debatkan, enggak kok bahasanya diganti, enggak kok pakai suara sendiri gitu. Tapi common sense kita akan bilang kayak, ya lu lebih banyak plagiatnya daripada mentransformnya jadi punya lu, ngerti gak sih? Iya. Kayak bener-bener kayak lu punya beat stand up, Iya, gua iya, ambil, iya. cuman gua pakein pakai bahasa Dimodifikasi sedikit. dimodifikasi Iya, sedikit. gua Kan ngerti. kayak kelihatan ini terlalu kelihatan plagiatnya daripada lu punya sendirinya gitu. Kalau gue nggak tahu, cuman gue ngelihat dari kata plagiarism dulu. Apakah itu plagiarism atau bukan? Karena gini, kalau misalnya gue background gue musik, misalnya gue bikin lagu, orang akhirnya setelah gue publish, terus lagu itu lalu ada muncul lagi orang lain bikin lagu nadanya persis, tapi diganti kata-katanya. Itu kan plagiarism. Kalau yang tadi, kalau menurut gue itu kayak lebih ke re-uploader. Nah kan, dari situlah perdebatannya kita memang agak bete. Gue juga agak susah untuk bilang ini plagiat. Gue akan lebih bilang kayak, ya ini gimana ya? Maksudnya di konteks plagiat sendiri pun kita sepakat lah di dunia ini nggak ada yang original kan? Iya, Tapi makanya dari situ seberapa lu tidak original
bukan seberapa original lu. Kadang-kadang gini, idenya sama persis, Iya. tapi visualnya dirubah-rubah kayak kita bikin ulang lagi, kita syuting ulang nih. Itu plagiarisme bukan? Nah, makanya daripada ngukur seberapa original lu, lebih baik diukur seberapa tidak original, ngerti kan? Kita selama ini alat ukurnya salah. Alat ukurnya kayak, wah ini fresh banget. Enggak gitu. Seberapa dia tidak fresh untuk... Jadi, instead of cari orang yang bener, carilah orang yang salah. Kan kita nyari mana yang paling original susah banget, men. Kita sekarang cari mana, kayak seberapa parah sih dia tidak originalnya. Misalnya kayak contoh lah, misalnya kayak anak-anak filmmaker gitu kan. Mereka pasti terinspirasi sama Kubrick lah, sama Nolan dan lain-lain. Akhirnya dikombin jadi satu film baru gitu. Yang kelihatan kayak, karena saking banyaknya yang dia bahasa kasarnya jadikan inspirasi, jadilah sebuah mahakarya baru. Nah ini kan dari sini kan bisa kelihatan di situ ya kayak kok lu terlalu gitu. Dan itu kan diklaim sebetulnya, dan secara langsung diklaim jadi punya dia sebenarnya. Betul, dan dia udah akui kemarin sih di Twitter ya, kalau nggak salah dia juga udah bikin permintaan maaf. Tapi di sini kan berarti dia udah mengakui kan? Oke. Dia udah mengakui. Sebenarnya itu udah jadi cukup bukti sih kalau memang kalau dia minta maaf berarti dia melakukannya. Dia mengakui. Ya tapi maksud gue yakin sih pada saat dia minta maaf akan lebih banyak orang yang sebel sih, karena walau bagaimanapun kan pada saat dia minta maaf tapi kan dia sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan dari situ. Bahkan konten YouTube yang dia apa bahasanya, yang dia kita mau bilang plagiat, kita mau bilang upload, kita mau bilang colong, bingung nih. Bukan basically gini, kalau colong itu kan gimana ya menjadikan milik dia gitu kan. Nah ini mengakui sih kalau menurut gue. Itu sudah diakui menjadi yang dia jadikan referensi hampir 100%. Iya. Itu lucu sekali ya. Yang terinspirasi hampir 100% itu. Oke. Terinspirasi hampir 100% itu subscriber cuma 400.000, Pak. Iya, yang kali gue lihat 400.000 si JT itu. Dan YouTube calon sarjana itu 12 juta. Pasti orang yang kontennya diambil, gue yakin sebel banget dong, Pak. Ya bete lah. Bete, dan kalau cuma datang tiba-tiba saya minta maaf, terus dia pulang lagi naik Ferrari. dari uang yang dia pakai, dari konten yang terinspirasi itu, gue yakin orang makin sebel dong menurut gue. Iya. Karena gue rasa sih di sini orang tuh expect selain permintaan maaf, dia melakukan sesuatu untuk mengcompensate gitu. Iya. Akhirnya mereka mengkompensasi itu nggak sih? Gua sih kemarin terakhir lihat sih nggak ada tahu kelanjutannya sih. Dulu juga lo pernah speak up tentang ini kan sebelum si JT-nya ini. Oh pernah ya? 4 atau 3 tahun yang lalu tuh gue udah speak up masalah ini ke publik. Gue pengen membuka masalah ini kayak, is it allowed gitu? Apakah ini menurut kalian? Berarti lo sebenarnya cuma supaya didiskusikan kan? Iya, gue pengen diskusin ke publik gitu. Menurut kalian gimana nih yang kayak gini nih gitu, yang cuma mengganti bahasa gitu. Gue bahkan ngeledekin mereka awal-awal bilang YouTuber angka. Karena YouTuber angka tuh maksudnya apa? Mereka pakai angka 13 hal kan gitu. 7 foto mengerikan. Tapi akhirnya mereka gara-gara gue ledekin itu mungkin ganti, nggak mau pakai angka lagi. Jadi kayak kenapa ini mengerikan gitu. Akhirnya beneran cek deh. Akhirnya mereka nggak pakai angka lagi kan. Akhirnya gue ngeledekin mereka sekarang YouTuber translator gitu. Karena kerjaan mereka cuma nge-translate kan. Nah gue beneran nanya karena menurut gue pribadi ini nggak fair gitu. To be honest, gue iri karena kalau misalnya emang kayak gini boleh, gue mau ngelakuin yang kayak gini gitu. Dan kalau misalnya kayak gini, nih ya, buat calon sarjana, kalau misalnya kayak gini boleh, gue tuh tinggal nonton stand up luar negeri yang bahasa Inggris. Gue tonton aja semua stand up bahasa Inggris, gue translate jadi bahasa Indonesia, gue klaim materi itu jadi punya gue. Makanya. Lah gimana Chris Rock udah dateng ditampol gue sama Chris Rock, yakin gue. Tapi Bang, aku kan nonton calon sarjana, aku teredukasi. Nah itu yang gue kesel tuh. Iya. Hah? Kenapa lu kesel karena gue teredukasi? Itu komen-komen yang gue dapet pas gue nanyain itu. Aku kan gak gitu bisa bahasa Inggris. Jadi kata calon sarjana aku terbantu. Aku bisa jadi sarjana. Makanya gue jadi kesel kan, karena gue emang bener-bener iri. Menurut gue ini bener-bener bisa menghasilkan uang yang banyak untuk gue. Gue bisa bikin 20 channel, gue tinggal hire editor, gue hire translator. Tapi menurut gue gini, lu kalau teredukasi sama orang yang tidak menghargai IP atau tidak menghargai hak properti orang lain atau intellectual property orang lain, sedikit banyak itu akan terturun ke mental orang yang belajar dari orang yang sama gitu, ngerti nggak? Kalau takutnya adalah nanti generasi ke bawah kita itu sama sekali tidak menghargai apa yang namanya intellectual property. Karena dia sudah tahu itu adalah pencurian dan yang lain-lain, tapi ternyata dia juga semua orang buktinya itu sampai belasan juta subscriber atau apa. Menurut gue for the long term itu akan berbahaya. Jadi nanti akan ada semacam logika berbahaya yang bilang tidak apa-apa yang mencuri, yang penting hasil curiannya untuk anak yatim. Nah itu bahaya banget kan? Itu bahaya banget basic. Ini lagi Indonesia itu sudah terbiasa sama sesuatu yang memang gratis dan mudah. Contohnya gini,
seberapa di sini yang nonton juga LK21? Ya. Atau Indo XX1? Ya, Ngerti nggak lu? betul. Iya kan? Tapi memang iya. untuk supaya kita bisa mulai bisa menghargai properti atau intellectual property orang lain ya, memang kita harus terjun dulu di dunia itu. Iya. Karena kalau kita belum terjun di dunia itu, kita belum nyampe. Dulu gue akuin sebelum gue masuk ke dunia stand up atau jadi konten kreator di YouTube dan yang lain-lain, gue sama sekali tidak menghargai yang namanya intellectual property. Yang namanya download gue dari Staffa Band lagu-lagu. Jadi kalau musisi miskin itu ada campur tangan saya dulu. Karena pada saat itu gue merasa tindakan gue itu jauh. Gue tidak merasa apa sih efeknya buat mereka at the end of the day tetap kaya atau apa gitu. Apa sih cuman satu doang gitu. Ya, tapi ternyata setelah gue masuk ke dunia membuat konten, gue bikin materi, terus gue bikin konten, terus gue lihat konten gue ini dicuri, haknya ini dicuri, baru akhirnya gue mulai sadar, oh ini toh yang dirasain Faris FM gitu. Faris RM waktu lagu-lagunya dicuri gitu, lo ngerti gak? Dan akhirnya baru dari situ gue udah mulai sedikit demi sedikit mulai beli yang original. Nah tapi menurut gue calon sarjana ini nggak bisa menggunakan tameng atau orang-orang tuh nggak bisa menggunakan tameng bahwa ini kan for the greater good ya. Dan jadinya apa yang maksudnya apa sih dampak yang akhirnya lu dapatkan dari mengiyakan logika yang seperti itu adalah ya kekacauan logika untuk seterusnya yang tadi gua bilang. Jangan sampai nanti kita terlalu ekstrim mengiyakan yang seperti ini yang tempe tadi gitu. Ya udah nggak apa-apa lah. Kan ada, kalau kalian lihat headline berita sempat ramai itu kan, nggak apa-apa korupsi, yang penting duit korupsinya dipakai buat itu kan kalau gua lagi-lagi balik ke masalah ini ya, gua kan ini kan masih juga tidak, gua kan bukan ahli hukum ya, jadi mungkin teman-teman yang ahli hukum boleh ngomong di bawah kalau menurut teman-teman kasus ini gimana baiknya, karena kan kita juga ragu nih bilangnya gimana gitu. Kalau dari segi kreator pasti kita bilang merugikan kreator gitu. Tapi ya gue pribadi kalau misalnya memang itu dibolehkan selama ada transformasi bahasa di mana translating itu, demi apapun gue bakal siapin 25 channel untuk ini nih. Gue akan langsung pulang dari POV ini. Gue langsung akan siapkan channel-channel itu. Jangankan Anda, habis ini saya pulang bikin spesial show langsung. Pakai semua materi dari stand up comedy di seluruh dunia. Gitu. Jadi kalau misalnya translate aja. Iya, jadi kalau misalnya kalian bilang kita lagi membenci calon sarjana, enggak, kita lagi mempertanyakan ke publik nih. Bagaimana publik menilainya kalau misalnya memang publik, ya sudahlah no, tidak apa-apa asalkan ada yang ditransformasi walaupun itu cuma translate. Langsung gua membuat PT khusus YouTuber translator. Tapi kalau gue sih nggak setuju sih, karena menurut gue sebagai orang yang bikin konten atau apa kayak gitu tuh kayak cara jalan pintas paling murahan sih. Nah gini, buat gue secara pribadi. Yang keselnya itu masalahnya bisa sampai dapat 12 juta subscriber dan dimaklumi banyak orang. Yang dan penting dia edukasi. Nominasi konten kreator terbaik. Yang kurasi siapa? Nah, kalau perlu digarisbawahi, ini cuma salah satu contoh dari channel yang memang melakukan ini. Kalau kalian pikir calon sarjana satu-satunya orang yang melakukan ini atau channel satu-satunya yang melakukan ini, kalian salah besar. Ya, karena kalau gue dikasih waktu, gue bisa ngumpulin hampir belasan bahkan puluhan channel yang kayak gitu. Dan cara mainnya agak lebih rapi daripada calon sarjana, cuman bisa dipertanyakan. Jadi gini, kalau calon sarjana itu kan kasusnya adalah dia video orang kan, dia translate. Ada beberapa YouTuber yang gue cek ternyata dia adalah dari artikel. Jadi artikel-artikel luar negeri kayak, lu pernah nggak sih kayak nyari, kayak gue tadi iseng nyari tuh top website streaming. Karena gue pengen apa yang tadi itu kan kita nemu itu, sama mereka itu di-convert ke bahasa Indonesia dan dibikin videonya. Itu gimana? Iya. Ada juga yang misalnya dari Kaskus, thread di Kaskus. Ingat nggak lu zaman-zaman Kaskus tuh banyak banget tuh 7 pria apa segala macam fenomena event negara dan lain-lain. Itu ditranslate ke dalam bentuk video. Kalau menurut gue ya, kalau selama dia sadur misalnya contoh dia ngebahas 5 wanita tercantik di dunia, let's say. Menurut versi apa? Versi dia sendiri aja udah. Nggak, apalagi tercantik suka-suka dia. Benar juga ya, kenapa dia nyolong? Kenapa masih nyolong? Kenapa masih mesti translate? Gue lebih ribet translate daripada nulis sendiri. Karena dia tidak yakin sama selera dia sendiri. Tapi lo tahu nggak sih? Bener nggak ya? Tercantik. Tapi juga orang-orang yang bukan nyuri ya, terinspirasi gitu, betul. Lama-lama ide dia jangan-jangan, aduh, gua nggak pede dia sama ide gua. Bener ya, dia misalnya dia punya ide sesuatu gini, kayaknya lebih bagus gini. Dia tuh sedikit-sedikit ngebunuh kreativitasnya sendiri sih menurut gua. Betul lah, itu sebenarnya yang paling secara langsung adalah membunuh kreativitas sendiri. Nah, tapi gue bisa lihat di sini itu kan bisa dibilang informasi tersebar di mana-mana. Nah, yang jadi permasalahannya adalah bagaimana untuk mengolah informasi itu menjadi sesuatu yang lebih original, nggak less
plagiat. Nah, apakah itu sebuah plagiarism? Nah, sedangkan itu kan informasi yang sudah ditaruh di situ. Ada kasusnya dulu. Jadi tuh ada namanya Matthew Santoro kalau nggak salah. Dia kayak calon sarjana, cuman dia lebih niat. Jadi dia ngomong depan kamera dan kasih footage. Iya. Yang dimana footage-nya bukan milik dia. Gitu. Iya. Makanya jadi masalah kan. Nah, yang jadi masalah itu bukan footage-nya, malah yang jadi masalah adalah isi videonya karena ternyata 7 hal yang menyeramkan di kota misal di kota Tokyo gitu misalnya salah satu ini contoh ya gitu. Ternyata artikel itu dia nyomot dari internet, orang punya artikel. Oke, yang jadi masalah itu apa? Apakah memang kata-kata yang dia sampaikan itu persis sama Kata-katanya beda, tapi tulis artikelnya. Jadi kayak misalnya ini misalnya gue agak lupa case-nya. Jadi misalnya dia ngomongin 7 hantu terseram versi Indonesia, nomor 1 kuntilanak, nomor 2 jalan kuda, bla bla bla. Persis. Penjelasannya nggak jauh beda, cuman nggak jauh beda. Tapi kan memang penjelasannya itu di mana-mana sama, kuntilanak ya rambutnya panjang, pocong ya pasti pakai makanya yang segitu aja, yang pakai muka aja itu dipermasalahin sampai dia udah nggak bikin video itu lagi karena benar-benar diserang community kalau this is not fair gitu. Kalau menurut gue pribadi gue nggak gitu setuju. Kenapa? Karena informasi itu bisa didapatkan di mana-mana. Iya, tapi kalau buat gua ya, nah kita kan nggak bisa buktikan juga kalau ini dia ngambil dari artikel itu. Makanya tadi gue persis. Kalau orang udah nge-breakdown persis banget gitu. Dia kayak cuma ganti beberapa kata. Nggak, kalau menurut gua, kalau memang dia ngambil dari artikel itu dijadiin core-nya aja, tapi bagaimana dia merepresentasikannya harusnya dengan style dia. Nah, itu nggak apa-apa kan? Idealnya kalau it's okay itu nggak. Kalau menurut gua Mas, di Amerika aja yang kayak gitu dipermasalahin nih. Maksud gua kan tadi kita udah pakai calon sarjana yang videonya pun niru. Plak-plakan gitu ya. Ini aja dia udah tampil muka, ganti sedikit bahasa, itu aja di Amerika, Society of America gitu ya. Civilization di Amerika, masyarakat Amerika menolak. Tapi menurut gua terlepas dari itu, siapapun yang jadi pengisi suara di video calon sarjana, itu apa hati nurani Anda tidak terganggu? Mas tahu nggak? Mas tuh mencuri. Nanti waktu Mas meninggal itu katanya kan saya nggak ada agamanya nih. Malaikat akan bertanya, siapa Tuhanmu? Begitu Mas ngomong, tuh malaikat, saya bukan malaikat.